Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Bunda Dina Indriani dalam podcast Dunia Keluarga Ajaib. Ayah Bunda, keluarga ajaib senusantara yang saat ini sedang menyaksikan podcast Dunia Keluarga Ajaib. Sebelumnya Bunda Dina mengucapkan terima kasih atas kesetiaannya untuk terus menikmati podcast sajian dari kami. Semoga bisa mendapatkan makna dan hikmah bagaimana kita dari orang-orang yang kita hadirkan dalam podcast ini bisa menjadikan sebuah inspirasi untuk kita menikmati proses persoalan, tantangan, ujian dalam kehidupan untuk kita bisa nikmati dan mengambil hikmahnya dan bagaimana cara untuk bangkit. Nah, kalau kemarin-kemarin bintang tamu yang kita hadirkan dalam podcast Dunia Keluarga Ajaib biasanya berkaitan dengan ibu-ibu dan juga ada juga kemarin anak-anak remaja ya, yang dimana mereka adalah orang-orang yang menjadi praktekers. Bagaimana sebelumnya kehidupan mereka digelapkan dalam kehidupan mereka, lalu mereka bertemu dengan wasilah guru-guru, lalu mereka mempraktekannya dan menjadi kembali menjadi cahaya untuk bisa memperbaiki dan bangkit dari persoalan atau tantangan kehidupan. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kalau kemarin kita banyak dengan ibu-ibu ataupun dengan anak wanita, kali ini kita akan kedatangan di Dunia Keluarga Ajaib, yaitu komunitas Bapak Siap Tanggap. Nah, di DKA ini kita akan tentunya kalau berkaitan dengan Bapak Siap Tanggap, narasumbernya atau praktekersnya pasti bapak-bapak. Nah, kita akan cerita nih. Karena gini, kenapa hari ini kita bahas tentang Bapak Siap Tanggap? Tentunya yang saat ini sudah menikah mungkin ada yang 1 tahun, 5 tahun, di atas 10 tahun atau 20 tahun atau bahkan ada yang lebih dari 30 tahun. Kita semua sudah tahu bahwa menikah itu adalah ibadah terlama. Ya. Namun ternyata itu juga belum tepat. Ada istilah lagi, ternyata ibadah terlama itu bukan hanya menikah, tapi belajar. Nah, kali ini kisah Bapak Siap Tanggap yang tidak berhenti belajar ketika beliau mulai berhijrah. Nah, maka kita akan sharing ya di Dunia Keluarga Ajaib kali ini tentang hijrah seorang Bapak Siap Tanggap, baik dalam karirnya, baik dalam menata keluarganya kembali dan bagaimana menghadapi sang istri. Nah, tentunya ini hal yang menarik banget ya. Kita bisa belajar dari Bapak Siap Tanggap ini bagaimana sejalan ketika berhijrah dan bisa sejalan dengan istri dan sampai akhirnya bisa memahami istri yang notabene nih, kata guru saya kalau ditanya wanita itu makhluk apa ya? Makhluk ini ternyata. Jawabannya cuma itu. Makhluk yang bikin kita banyak tarik napas. Nah, termasuk saya ya. Ini suami saya juga. Makanya nonton gak waktu itu podcast Bunda Dina sama Ayah Glenn. Sampai Ayah Glenn bilang kayak gini. Dina Indriani itu seperti apa sih sebagai seorang istri Ayah? Kebetulan istri saya nih ya. Istri saya nih, itu sebenarnya tarik napasnya suami tuh tentang menghadapi seorang istri. Tapi kita akan bikin podcast kali ini lebih seru lagi dengan kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah praktekers dari komunitas salah satunya Dunia Keluarga Ajaib. Dalam dunia penuh warna, keluarga ini penuh cerita. Setiap hari penuh ajaib, membawa senyum yang tak pernah sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Masya Allah, terima kasih ini sudah hadir di podcast Dunia Keluarga Ajaib. Alhamdulillah. Boleh dong kenalan dulu nama dan dari mana kepada para keluarga sahabat Dunia Keluarga Ajaib. Siap, Bunda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Rukmansyah. Tinggal saya di Bandung Timur, Gede Bage. Umur saya sekarang menuju 51. Masya Allah. Istri saya 1, anak saya 2. Kebetulan yang besar sekarang lagi menyusun skripsi, Bunda. Jadi istrinya 1, anak 2. Anak 2. Nggak terbalik. Nggak terbalik. Oh, nggak terbalik. Insya Allah. Masya Allah, terima kasih ya Pak Asep ya Bunda. sudah hadir di acara podcast DKA ini. Boleh dong sebagai, kita kan tema kali ini tuh Bapak Siap Tanggap ya. Ya. Pak Asep sendiri sebelumnya profesinya sebagai apa sih?
Boleh cerita dulu dong. Profesi saya dulu saya pernah bekerja di perusahaan telekomunikasi sekitar 22 tahun ya Bunda. Masya Allah. Dari situ saya ke bankir Mm-mm. 7 tahun. Setelah itu saya memutuskan untuk berhijrah gitu. Berhijrah. Jadi di Bankers itu pernah Bankers ini 7 tahunan ya. 7 tahunan. Apa yang mendasari Pak Asep nih? Namanya anak kan lagi kuliah, terus udah gitu butuh biaya banyak. Betul. Apa yang mendasari Pak Asep sendiri hijrah dari profesi yang kedua itu? Yang pertama hati tidak nyaman untuk bekerja di situ. Oh, memang ada perasaan itu Nggak pada saat 7 tahun itu? menjelang dari 5 tahun untuk Oh, 5 tahun oke. ke sini hati udah tidak tenang lah bekerja Jadi di sebelumnya situ. fine-fine aja tuh? Sebelumnya fan-fan Oke, aja tuh, siap. nggak ada apapun ya Iya. karena masih dunia yang kita Iya, kejar gitu oke. ya. Terus, Setelah 40 tahun, 45 tahun, mm-mm, hati udah mega tenang. mm-mm. Terus orang tua saya juga bilang, coba cari pekerjaan yang lebih bagus. Oh, orang tua pun bicara seperti itu? Mertua, Bun. Oh, mertua. Jadi Baik, langsung oke. jelek ke hati. Saya memutuskan Bismillah gitu saya menghijrah. Pada tahun 2020 saya umroh. Oke. Di situ saya minta Itu doa. umroh tuh belum keluar tuh, belum resign? Belum, Oh, belum, saya oke. masih di bank tuh. Masih di bank, oke. Saya di bank tahun 2020, saya Mm-mm. bilang ke istri, kita berangkat umroh, kebetulan ada rezeki Mm-mm. halal ini dari perusahaan yang dulu, bukan dari bank. Saya bilang, Oke. di situ saya bilang bahwa saya berdoa di situ. Saya pengen keluar dari pekerjaan ini. Saya pengen Benar-benar meminta ya di meminta di Baitullah. sana Oke. gitu kan. Waktu itu sama istri bilang, Bismillah kita berdoa di sana, semoga Allah kabulkan. Itu niatnya tadinya kan umroh berdua tadinya. Mm-mm. Tapi karena ada rezeki, saya akhirnya umroh berempat sama Oke. anak. Namun gini nih, ketika seorang suami memutuskan untuk hijrah terus keluar dari pekerjaan, ada perlawanan dari istri ketika mengungkapkan itu? Alhamdulillah sih istri mendukung ya Oh, Bun ya oke. waktu itu ya, karena 1001 loh Pak, istri yang kayak gitu loh harus Pak. mendukung. Oke, terus? Mendukung karena kan saya cerita flashback ke belakang kan. Iya, oke. Kebetulan kan istri saya juga dulu mualaf ya Bun. Oh, jadi istri Bapak pun mualaf? Mualaf Oke, gitu terus? ya. Jadi saya menikah, dia masih sebelum menikah kan bilang Mm-mm. kalau pengen beristri dengan saya harus seiman dengan saya gitu Baik, kan. oke. Kalau misalnya nggak seiman, mohon maaf karena saya punya keyakinan gitu. Mm-mm. Sempet putus Bun, Oh, oke. putus tapi nyambung lagi karena mungkin itu udah menjadi Jodoh. jodoh. Oke. Akhirnya yang menjadi menguatkan saya menikah itu adiknya. Oke. Adiknya bilang ke dia, Mm-mm. kalau kamu pacaran dapat orang Islam lagi, Mm-mm. ngapain, mendingan Mas Asep aja katanya nikah. Mm-mm. Jadi dibantu sama adiknya Oh, juga oke. gitu. Dicomblangin Dicomblangin. ceritanya. Akhirnya ke situ, Oke. terus saya mualaf, terus saya juga belajar karena keluarga kita tuh antik Bun. Mm-mm. Jadi orang tua saya Muslim tapi tidak taat, Mm-mm. ibunya dia juga masih Katolik. Mm-mm. Jadi ini Pancasila banget ya. Pancasila. Tapi alhamdulillah nanti ceritanya lah Oke lah, untuk pokoknya orang tua intinya gitu saya ya. pengen nanya tuh kok istri bisa dukung loh. Biasanya kan itu nggak mudah kalau untuk suami berhijrah di posisi lagi enak gitu kan, anak lagi butuh banyak-banyak, itu tidak ada perlawanan apapun dari istri. Tidak ada karena Mendukung. kita sudah berikrar di Oke, sana. siap. Apapun kondisinya kita harus mencari uang yang berkah. Baik, Itu siap. aja sih. Jadi akhirnya dari tahun 2020 dieksekusinya kapan tuh? Eksekusinya akhir Desember 2022. Dua-dua. Saya kebetulan ada pensiun dini dari Ya. bank. Mm-mm. Terus Jadi saya selang 2 tahun tuh ya selang 2 berdoa tuh berdoa baru di- baru realisasi, dikabulkan gitu iya. sesinya. Di situ berdoanya ya tolong tunjukkan saya jalan yang benar Mm-mm. karena saya juga pengen berhijrah ke jalan yang benar. Oke. Terus ini adalah dunia gitu, saya pengen akhirat saya juga terjaga gitu di sana gitu. Akhirnya di Desember 2022, Januari 2003 saya tanda tangan berikrar apapun yang terjadi Allah akan ada di sisi saya gitu. Itu Oke. aja sih Keyakinannya keyakinannya itu ya, Pak. itu ya. Oke, sebenarnya itu juga mendadak ya adanya pengajuan apa itu? Betul, pengajuan pensiun dini. Iya. Jadi pengurangan karyawan perusahaannya ditutup. Oh, oke. Bukan perusahaan ini divisinya. Divisinya Jadi ditutup. ditutup dan bank itu ada painless banking jadi yang itu ditutup diganti dengan yang lain gitu. Tapi ini kerennya istri Bapak ya. Saya ingat sekali tadi Desember ya. Saya waktu itu berangkat umroh. Tuh. Istri Bapak tuh titip sama saya. Dia bilang, Bunda Dina, saya pengen suami saya hijrah katanya gitu.
tolong doain suami saya ya di depan Baitullah. Saya ingat sekali di beliau. Dan dia menitipkan sebagian rezekinya ke saya untuk saya Bersedekah. bersedekah di sana, dia bilang gitu. Dan ternyata ketika itu bulan Oktober, Allah eksekusi, tiba-tiba ada Di kejadian Desember, berarti cuma selang 2 bulan 2 nih. bulan. 2 tahun dari doa, titip doa ke orang, 2 akhirnya 2 bulan kemudian terjadi. Masya Allah ya. Baik, kita doain nih kalau yang lagi pada nonton bisa sampai ke Baitullah ya. Amin. Yang mungkin ada yang belum gitu kan. Iya. Karena kita doa di tanah air aja, di ACC, apalagi di tanah suci ya. Jadi makanya mudah-mudahan kita doakan nih sahabat-sahabat DKA. Oke, jadi akhirnya ada kejadian divisi itu ditutup, Bapak diminta untuk pensiun dini. Pensiun ini, tapi sebenarnya saya diminta untuk lanjut. Oh, oke. Tapi karena satu hati gitu kan udah nggak bisa, ya udah Mm-mm. ikutin Bismillah Allah. Mm-mm. Udah saya tanda tangan, udah Oke. jadi di rumah. Apa yang bikin Bapak tenang setelah itu? Apakah Bapak santai-santai aja di rumah atau Bapak mendekat ke cahayanya Allah? Apakah ada lewat wasilah guru, mentor atau kelas-kelas untuk bisa mengisi masa hijrah? Karena kan Masa pasti fasenya Betul, nggak mudah tuh. masa hijrah itu pertama saya diajak istri. Oke, Pak, yuk ikut ke kajian. oke. Karena kalau di rumah ilmunya nggak bertambah kan. Iya. Itu juga Oh, saya nggak jadi tahu, istri ini senang belajar juga nih? senang belajar Oh, oke. karena Terus, tipikalnya thinking dua-duanya Mm-mm. yang perlu belajar gitu. iya, oke. Diajak, terus saya ikutan ke majelis ilmu. Mm-mm. Ada ilmu yang diajarkan, saya bilang ini ilmu apa ya, mudah-mudahan saya cocok gitu kan. Tadinya kan Mm-mm. saya kan orangnya tidak gampang menerima. Oh, oke. Pakainya logika terus ya? Logika terus Bun, tidak gampang menerima. Ini masuk akal nggak sih, ini gimana terus gitu. Saya Oke. pelajari, diajak istri terus Mm-mm. terus belajar, akhirnya oh iya ya, ini benar juga ilmu Allah yang kita ajarkan di sini gitu. Nah itu terus gitu sampai Mm-mm. saya bisa memahami gitu Mm-mm. dan terus belajar. Kata istri saya, Tapi awalnya bertolak belakang, bertolak Bun. bertolak belakang dengan logikanya. Iya, ini Kok ilmu Allah gini-gini amat nih? nah Nggak itu masuk akal sama nggak Bapak. masuk akal. Apa yang bikin nggak masuk akal pada saat di kajian ilmu itu? Kok ini pada teriak-teriak, tepuk tangan, pada nangis-nangis. Orang tinggi Oh, kan oke, nggak bisa oke, nangis ya oke, Bun ya. oke. Siap. Iya, siap. Nangis Oke. apaan? Aduh, saya ini banget nih, melo banget saya gitu Iya, kan oke. dalam hati Bun. Siap. Gitu setelah itu saya ikutin terus, ternyata ilmunya banyak pola gitu di Oh, situ. oke. Namun setelah resign nih, tadi kan belajar juga nih Ya, ilmu-ilmu Allah, ketemu titiknya. Setelah resign kerja lagi nggak? nggak kerja. Dari 2002, Dari 2022 2022 2 tahun saya di rumah sampai sekarang nggak kerja. enggak kerja. Nggak kerja. Oke, jadi belajar, terus nggak kerja. Nggak Tapi kerja. itu ketutup apa bagaimana itu? Istri nggak ngamuk-ngamuk atau bagaimana? Ya biasanya kalau logika sih ada. Kerja Boleh cerita gimana istri Bapak ketika Bapak resign kan didukung tuh sama dia. betul, Tapi dari 2022 akhir sampai dengan hari kemarin betul, Bapak nggak ada pekerjaan. betul. Pekerjaannya Masih bisa makan, Pak? alhamdulillah Oh, anak masih bisa kuliah, Pak? masih bisa. Oh, bisa. Itu beli beras pakai duit kan? Betul. Oh, kirain pakai daun. Oh, bisa, Pak. Bisa Bun, Gimana itu? karena Resign nggak kerja terus bisa mencukupi semuanya? ya gini. Emang Bapak Sultan Pak, tabungannya banyak? Ya, Nggak gitu. juga. Oke. Nggak juga, saya bukan sultan. Awalnya sih begitu. Awalnya kan kita punya aset sedikit. Oh, oke. Dari waktu Waktu- masih bekerja, ya, masih oke. bekerja ada aset. Terus yang kedua karena kita yakin lah ya, oke. pola pertolongan Allah itu ada gitu ya. Makanya saya banyak belajar nyari ilmu bahwa orang thinking itu harus banyak ke majelis taklim. Mm-mm. Nah itu saya teringat tuh, Mm-mm. harus cari guru, harus cari mentor-mentor yang lebih tinggi ilmunya. Itu mulai saya nyari dari situ Bun. Iya. Jadi omongan-omongan istri, ya udahlah ikutin dulu lah. Heeh. Istri maunya apa yuk jalanin, siapa tahu kita akan lebih baik gitu di situ. Mm-mm. Akhirnya kan jalanin, istri juga ngajak, cuman sekarang ini kebalik gitu Bu. Saya yang banyak nyari ilmu, istri yang kendor sekarang nih. Dia yang pertamanya ngomporin ya, gitu untuk ya. Bapak bisa bahwa Bapak bisa resign, Ya. terus udah gitu berhijrah dan lain-lain, dan sampai akhirnya istri juga yang memperkenalkan fase itu. Betul. Nah, sebelum ke situ tuh, ketika fase tidak kerja nih, ya saya mau tanya nih, respon istri di rumah, istri Bapak kayak apa sih? Boleh saya cerita dong, kita ini gibah syar'i sedikit.
Istri saya itu kan orangnya thinkingnya luar biasa. Mm-mm. Terus dia Overthinking bahkan. overthinking Oke, banget gitu terus? kan. Dia punya masa lalu yang tidak bagus gitu dulunya. Oke, punya Yang inner child. punya LCD gitu ya, punya Oke. ya luka batin Mm-mm. dalam keluarga. Mm-mm. Di umur 2 tahun dia sudah ditinggalkan sama ayahnya. Terus di umur 5 tahun sampai kuliah dipindah-pindah gitu tinggalnya. Mm-mm. Jadi saya sebagai pengganti orang tuanya di situ Mm-mm. menggapainya Mm-mm. gitu ya. Jadi pas waktu itu ya dia kasihan gitu. Mm-mm. Jadi sebagai istri dan sebagai anak, jadi saya sebagai pengganti ayahnya. Waktu itu Mm-mm. apapun yang dia inginkan, saya Saya coba turutin. penuhin. Walaupun Apapun Bapak dia sendiri punya ego kan sebagai seorang betul suami. punya ego, saya punya apapun saya coba redam gitu. Mm-mm. Kalau mau marah saya diem gitu. Coba Oke. makanya kan, waduh ini ilmu apa lagi nih saya supaya bisa lebih mengenal istri lebih dalam, Mm-mm. bisa saya sabar gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Karena kan untuk thinking sendiri ya nggak bisa sabar Bu. Sabar itu ujian banget gitu ya. Ujian banget kalau buat thinking. Oke. Apalagi saya dua-duanya thinking Dengan mesin kecerdasan yang sama, yang sama, yang sama-sama keras kepala, pengen jadi menang. raja, Mm-mm. pengen jadi ratu, Satu gimana rumah. gitu kan ya itu. Oke. Jadi pas waktu itu, mah, pah, yuk kita ikut ke kajian ini. Mm-mm. Apapun lah riset mah uang bisa dicari. Saya bilang, Mm-mm. "Ah, alhamdulillah. Yakin kepada Allah kalau misalkan bayar ilmu Allah akan gantikan lebih." Ya udah. Di situ saya termotivasi Bun. Oke. Makanya saya ikut riset lagi, ikut private, ikut apa gitu. Mm-mm. Untuk bisa mengisi waktu yang Yang dimana 2 tahun itu 2 tahun kosong tanpa pekerjaan, betul, tapi Allah tolong dengan ilmu-ilmunya. betul itu dari situ. Bapak dapat ketenangan di situ. Nah itu makanya saya uang alhamdulillah banyak, Mm-mm. tenang gitu Bun. Oh, alhamdulillah banyak tenang ya iyalah. Tapi Gitu. pada saat pernah di fase kritis nggak? Ada. Ada. Ada masih Dan kritis. pernah nyesel bahwa Bapak, aduh tahu gitu gue nggak ninggalin kerjaan gue enggak? Enggak, Oh enggak. karena saya udah ikrar dari awal. Oke. Karena saya pengen benar-benar mencari pekerjaan yang menjadi darah daging ke anak dan istri itu halal gitu. Itu nggak, soalnya nggak nyesel. Cuman yang jadi apa istilahnya persoalan, Mm-mm. kadang-kadang tensi istri itu naik Oh, turun. jadi dia sendiri intinya jadi istri tuh malah nggak sanggup dengan doanya dia. Kan doanya pengen suami hijrah, betul nggak ya? Bener ya? Orang sampai nitip doanya ke saya, Pak ya. Jadi saya saksinya gitu loh ya. Terus udah dikabulin sama Allah, dia malah jadi nggak bisa terima juga. Dan itu cara bagaimana titik istri nih ketika mengalami suami yang mungkin hampir 2 tahun tidak bekerja dan Sampai bilang begini ke saya, Pak, Hmm. coba aja keluar kemana aja, ke masjid, apapun duduk di sana mau ngapain, pokoknya keluar rumah aja katanya. Itu istri bilang begitu Pun. Saya bilang nih ini tensinya lagi naik nih katanya. Saya bilang, biar 20.000 kata keluar dulu. Iya bener-bener Pak Asep. Karena gini, kalau perempuan dikasih jatah kan sama Allah ngomong tuh. Jadi kalau cerewet ya, Iya. itu kalau nggak keluar nyeri awak loh Pak. Oh bukan Sakit badan itu dari beneran. awal lagi Oh, Bu, oh, oh, diri bisa bener. terbang itu. Oh. Jadi sama Bapak didengerin aja tuh istri. Dengerin aja Dia walaupun ngoceh ya. aduh, Waduh, bener kan kata bener, banyak narik nafas. Wanita itu adalah makhluk yang Betul. Nah banyak itu tarik nafas. banyak narik nafas. Yang jomblo mana yang lagi nonton? Oh, enggak semuanya ya. Makanya kudu belajar heula sebelum nikah. Terus lanjut lagi, Pak. Bisi, Pak, yang pada mau nikah nggak jadi takut nikah sama perempuan. Tapi Gitu. banyak positifnya. Oh, positif Saya itu ya. Oke, jadi dengan ngocehnya tuh apa yang bikin Bapak tahan nggak tahannya gitu? Karena saya yang ngajak dia kan Oke. dari zaman jahiliyah ke zaman sekarang. Mm-mm. Itu yang saya pertahankan gitu. Oke. Yang kedua, di 2 tahun kemarin ibunya bilang ke saya, Mm-mm. Sep, mama mau masuk Islam. Oh. Saya kaget dong Bu, Mm-mm. ini teh mama bener atau cuman ngomong? Mm-mm. Bener, cina mama pengen masuk Islam karena di sana katanya biar ada teman. Mm-mm. Saya sampai merinding, saya sampai keluar air mata. Iya. Karena mertua dalam satu rumah sama Dalam Bapak. satu rumah. Oh, oke. Sekarang karena dulu pernah kejadian Itu pada saat fase hijrah Bapak
bagi Bapak di rumah atau sudah Ya, sudah pas saya izin. Oh, pas lagi nggak ada Pas kerjaan, lagi nggak ada kerjaan, lagi lagi belajar terus ngedeketin Allah. betul. Itu Ibu meminta itu. meminta itu, Oke, makanya terus. saya gercep istilahnya, saya panggil Ustadz, tolong mama saya mualafkan dengan cepat gitu, supaya ya kalau ada apa-apa saya tanggung jawabnya udah jelas gitu. Oke, Udah oke. itu dari situ akhirnya cobaannya banyak lagi pun emang tidak henti dari situ. Kalau mama sudah mualaf tuh Iya. saya pikir selesai gitu Oh. ya. Ternyata Masya Allah, orang hijrah itu begini ya gitu Iya, ya. makanya banyak yang kapok ya. Betul, Tapi Bapak terus jalanin perjalanan hijrahnya. terus jalanin. Makanya saya banyak ikut-ikutan ke majelis ilmu ini itu karena pengen Untuk nyari ilmu, memperkuat itu. memperkuat itu. Kalau nggak, Memperkuat kesabaran. kesabaran. Bisa tahu cara menghadapi persoalan. Betul, Termasuk menghadapi mertua. iya, Sama istri yang yang naik turun. yang luar biasa, Yang tarik napas terus. cakep banget, Istri saya cakep banget. Emang Cakep banget. cakep. lahir batin Ini cakep, cakepnya beneran apa gimana nih? Cakep banget ngomongnya, kayaknya Cakep. dalam gitu. cakep bun. Gitu. Sama ini yang terakhir dia katakan, Iya. apapun kondisinya kita kan tidak banyak saudara, katanya. Yang saudara kita tuh tetangga kiri kanan, Iya. ya kita berbuat baiklah di situ, katanya gitu. Ke anak-anak, ke siapapun lah. Nah itu dah, dari situ saya berpikir juga, ilmu apa lagi yang harus kita pelajari gitu. Makanya ada ilmu yang bagus sekali, itu gurunya luar biasa. Saya pernah debat sama mertua saya juga sih bun, bahwa sholat tobat itu katanya bagusnya satu kali aja, karena kan di dalam sholat itu Sudah melengkapi semua. melengkapi. Oh, kata istri saya, udah apa, terima aja yang baik-baik, kalau yang buruk-buruk jangan diterima. Ya iya aja saya gitu kan. Makanya belajar lagi akhirnya saya juga ikut program-program dari guru-guru itu gitu. Iya. Makanya saya di situ istiqomah bun. Masya Allah. Jadi Jadi circle tuh sama mentor sama guru tuh penting. penting Penting sekali. penting sekali. Sejauh mana pentingnya jadi cahaya buat hidup Pak Asep? Sejauh saya, karena kan saya orangnya tipikalnya tidak mudah dan tidak percaya orang. Saya kalau nyari guru, kalau nggak srek dengan hati, tar dulu gitu kan. Tar dulu. Ini harus pilih-pilih dulu gitu Oke, kan. siap. Dan kebetulan di komunitas ini alhamdulillah orang-orangnya mendukung gitu. Saya jauh-jauh dari ujung timur ke ujung barat, nggak ada rasa lelah Bu. Ikutin dari program-programnya, saya ceria apapun saya ikutin gitu. Karena saya pengen menggali, pengen bahwa umur saya di 50 tahun itu, umur saya itu ada istilahnya perubahan ke hal yang lebih baik. Karena mati kan kita tidak tahu Bu. Kan mati tidak tahu, terus kita udah punya bekal apa belum? Betul. Nah itu yang saya takutkan gitu. Yang saya takutkan itu saya dipanggil, saya tidak punya bekal. Oke. Tuh. Bekal untuk mati nanti. Ya, Salah satunya adalah memahami istri ya. betul. Saya juga kemarin belajar banyak gitu, bahwa ternyata menikah itu bukan mencari kesamaan dan kecocokan. Justru karena kita berbeda dan memang bertolak belakang, kita disatuin sama Allah. Karena gini, kalau sama banget kan giung ya. Nama giung itu apa ya? Guru ya. Coba lihat. Ini bahasanya ya. Giung Ya, giung. terlalu manis Terlalu gitu. manis Iya, gitu ya. terlalu Ternyata manis, jadi tapi kurang ketika kita berbeda dengan pasangan kita, justru saling melengkapi. saling melengkapi, Nah, betul. istri ini kan salah satu jalan wasilah Bapak ya Betul. untuk melatih kesabaran gitu kan. Kok mau sih Pak sebagai seorang suami yang bisa jadi kan secara garis kebenaran lebih tinggi, egonya lebih tinggi gitu kan, tapi mau belajar, cari guru, cari ilmu dan lain-lain untuk bisa terus memahami istri gitu. Apa sih Pak yang membuat Bapak bisa menurunkan merasa benarnya sebagai seorang suami? Ya, kalau secara harfiah saya, kalau sama-sama ego ya nggak akan selesai. Itu satu. Yang kedua, ilmu yang saya dapatkan bahwa
ilmu kalau misalkan Anda sabar menghadapi istri, insya Allah Allah akan bukakan rezeki katanya. Oh, Kalau istri oke. senang, Mm-mm. ya Allah akan bukakan rezeki. Itu Jadi ada kalau Ustadz bilang happy wife, happy life gitu happy ya. life gitu. Kalau Makanya istrinya senang, bahagia, rezeki suami dibuka gitu. ya gitu. Oke. Saya percayanya ke situ. Mm-mm-mm. Terus aja makanya sampai saat Jadi ini istri mau ngomel, mau ngoceh, mau marah, ya telan biarin, aja udah. biarin aja. Aduh, Doain ya aja Allah. Bun, karena kalau tinggi Emang mah kadang-kadang kalau Bapak lagi terzolimi, doa aja yang banyak, Pak. Kan doa orang terzolimi diijabah, Pak. Tapi doanya bagus-bagus ya, Pak ya. Oh bagus-bagus gitu gitu. ya. Gitu Oh, ya. oke oke. Alhamdulillah sih Masya Allah. sampai saya ini banyak keajaiban-keajaiban Mm-mm. setelah saya belajar pola-pola Jadi dari guru jadi intinya tuh praktek dulu tuh. praktek dulu Bu. Jadi saya nggak banyak bicara. Dan bahan ujian Bapak adalah depan mata semua gitu. Iya, Ya istri, ya mertua gitu kan. keluarga semua. Oke. Keluarga semua. Oke, setelah 2 tahun nih ya, kan Bapak terus belajar nih mencari wasilah guru, komunitas, circle-nya, terus menurunkan merasa benar tadi bahwa kalau nggak masuk akal buat gua nggak deh gitu, gua nggak ikutan deh gitu kan. Eh, apa sih dampaknya setelah 2 tahun ini? Apakah ada yang dibuka jalannya sama Allah setelah itu? Dampaknya banyak. Hmm. Perasaan saya, hati saya tenang, itu yang Mm-mm. pertama. Mm-mm. Yang kedua, satu persatu Mm-mm. hajat saya itu Mm-mm. kebuka gitu Bu. Oke, itu setelah Jadi gampang memperbaiki poin-poin poin apa sih? spiritual. Yes, oke. Deketin Allah tuh. Deketin Allah, saya sholat Oke. tepat waktu, saya Berhati-hati semua dari dosa aja ya, Pak. betul. Oke, Semua terus? itu saya jalanin gitu. Mm-mm. Terus yang kedua kepribadian. Apa pribadian yang Bapak rubah dari seorang Bapak siap tanggap buat Yang Bu tadinya Devi nih? saya temperamental, Mm-mm. saya sabar kalau istri lagi marah. Oke. Soalnya ya itu, kalau Karena yang sama-sama ini sumbu pendek, ini bensin meleduk gitu ya. Oh, Bapak nggak meleduk ya? saya sabar, Oke, sabar gitu. jadi air gitu ya. Jadi air, jadi Oke, air. oke. Sampai ngelus dadanya. Bismillah. Ngelus dada, ngelus dompet. Oke, terus kepribadian dirubah, lebih sabar lagi. Terus apalagi yang Bapak rubah dari hasil praktek ilmu-ilmunya? Ya itu, saya Ketiga, membina keluarga. keluarga. Ah, Jadi yang tadinya apapun kondisinya, saya iya. mau punya uang, mau punya tidak, jalan-jalan aja. Yuk kita mau makan apa, adanya aja. Oh, jadi nggak pelit ya sama istri ya? Enggak, Nggak pelit sama anak ya? alhamdulillah. Semua dikeluarin gitu ya? Keluarin aja lah. Tapi datang lagi kan? Alhamdulillah. Iya, oke. Masya Allah. Jadi 3 hal itu yang Bapak rubah dari hasil Iya, Bapak bertemu ilmunya Allah ini. sama Masya ya Allah. itu, sama beramal soleh terus. Beramal soleh. Siap. Makanya ya saya Dampaknya sekarang? dampaknya alhamdulillah saya bisa Setelah- beramal soleh di Yayasan Khairul Rezekin Bandung. Masya Gitu ya. Allah. Ya kalau ngelihat itu mah ya nggak ini ya, tapi hati saya pengen Mendedikasikannya berkhidmat ya. berkhidmat, Iya. pengen ya tercatat lah Iya, gitu Bu, itu betul. aja sih, membantu orang-orang. Jadi kalau dulu jadi karyawannya orang, sekarang jadi karyawannya Allah. Allah Allah gitu. Akbar. Jadi ya makanya istri mendukung gitu. Mm-mm. Udah Pak, nggak apa-apa, yang penting kita ridho Allah, Mm-mm. cari ridhonya Allah. Mm-mm. Karena kalau Allah udah ridho, Mm-mm. pastikan kita ditolong Allah. sama itu. Makanya saya jauhnya semangat aja Bu. Masya Allah. Bismillah, umur udah 51. Berkhidmat di satu Gitu. di Bandung Timur, usia udah 51 tahun, rumah Bandung Timur, lokasi berkhidmat Bandung Barat. Iya, Dan ini adalah proses salah satu ucapan terima kasih sama Allah. ya, terima kasih. Jadi Jadi ngebangun agama Allah iya, ya. kalau saya ngejar dunia, Mm-mm. ada perusahaan besar yang akan nampung saya. Cuman saya bisa tenang lah gitu. Oke. Itu aja sih. Udah Bismillah. Bismillah, Allah yang tolong sekarang gitu. Yang penting ibadah kita benar, bukan orang tua juga benar, terus Oke. istri juga belajar menuju benar juga, Mm-mm. anak-anak juga soleh kan, mudah-mudahan anak saya juga yang besar ini bulan ini tahun ini akan wisuda. Bismillah Mm-mm. gitu. Tuh ya, nggak kerja tapi anak bisa lulus ya Pak ya. Bismillah Bu. Hebat Allah ya kasih rezeki gitu. Jadi katakan boleh kepada bapak-bapak, jangan khawatir gitu ya tentang rezeki, boleh dong? Jangan khawatir tentang Oke. Yanda, Bunda Yanda, jangan khawatir tentang rezeki, karena Allah sudah menjanjikan barang siapa yang dekat dengan Allah akan dekat dengan kita gitu. Jadi nggak usah takut dan yakin. Allah itu kan gaib. Mm.
Jadi harus yakin dengan yang gaib gitu, jangan gaibnya yang lain gitu yang tadi disampaikan sama Ustadz itu ya. Iya. Gaib yang lain nggak bagus, ini gaib Mhm. dengan Allah yang yakin. Masya Allah. Itu pun, jadi ya alhamdulillah so Jadi far so good so what lah gitu. so far so good so what. Oke. Jadi Masya Allah ya, alhamdulillah saya bisa belajar dari hari ini tentang Bapak siap tanggap, artinya yang tanggap untuk bisa memahami istri, tanggap untuk ketika mertua mau masuk Islam. Nah, Ya, ini namanya kenapa disebutnya Bapak siap tanggap ya. Tanggap ketika istri mau ngomel ya silakan aja, yang penting kita jauh lebih sabar gitu iya, kan. Tanggap dalam mempraktekkan ilmu yang sudah diterima. Nah, inilah sahabat DKA kita, kenapa kita ajak Pak Asep ini ngobrol santai ya di podcast Dunia Keluarga Ajaib. Karena gini Pak Asep, Imam Syafi'i mengatakan hakikatnya ilmu adalah yang direalisasikan, betul. atau guru kita berkata dipraktekkan. Namun kalau nggak praktek, nggak ngefek kan. Nah, jadi ilmu hakikatnya adalah yang terrealisasikan, yang bukan hanya bertengger di kepala. Nah, maka ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah, datang dikasih kesempatan untuk bermajelis ilmu, artinya kita tinggal merealisasikan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Betul. Nah, teman-teman semuanya, kalau memang mau tahu sebenarnya apa sih yang di majelis ilmu yang yang dihadiri oleh Pak Asep juga diajak sama istri, Iya, itu sebenarnya adalah ilmu dari guru saya. Saya pun juga belajar dari guru saya. Dan hari ini kita doakan beliau ya. Saya pengen mengucapkan terima kasih atas wasilah dari Ustadz Nasrullah, yaitu ilmu magnet rezeki yang telah menemani perjalanan kita dalam masa kegelapan kita. betul. Dan kita berdoa semoga ilmu ini akan ada selamanya ya. Amin. Makanya kenapa kalau ilmu ini mau ada selamanya bisa membahagiakan banyak orang, bisa membuat orang jauh lebih sabar, maka kita lah yang harus merealisasikannya gitu. Kita yang harus merealisasikannya. Dan kenapa yayasan ini membangun pendidikan ini, karena agar pendidikan seperti ini tuh tidak punah gitu. Karena kita tidak diajarkan untuk mengatasi persoalan kan dalam ilmu informal kan, betul nggak? Dalam ilmu formal gitu, tapi justru setelah kita dapat persoalan, digelapkan kehidupan kita gitu sama Allah, nah itu wasilah kita akhirnya ketemu ilmu ini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Asep, Sama-sama selama 2 tahun berproses dan setiap kali saya bikin kajian atau privat Bapak selalu ada, Amin. dan semoga menjadi wasilah Amin. buat Bapak siap tanggap lainnya yang mungkin sedang mengalami fase yang sama ya. Amin. Karena Amin. ujung-ujungnya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita pasti akan kembali ke Allah gitu. Jadi jangan terus dipakai secara logikanya terus ya. Siap, Oke, Bun. makasih banyak Terima Pak Asep. kasih. Semoga kita menjadi murid-murid yang dipilih Allah untuk Amin. mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, dan Iya. tetap mempertahankan ilmu ini Iya. ya sampai akhir hayat, bahkan dunia ini punah pun ilmu ini terus bisa Terus mengalir ya sebelumnya. sampai anak cucu kita Betul. ya, Bun. Amin. Oke, sahabat DKA, tadi kita baru saja mendengarkan podcast dari Bapak Asep dari Bandung yang telah melalui proses hijrahnya dari mulai keyakinan yang kuat itu karena memang pecah dari dalam untuk bagaimana mempersiapkan bagaimana meninggal itu nikmat, bukan hanya mempersiapkan bagaimana hidup enak. Nah, maka di titik ketika beliau bertemu sebuah cahaya Allah ya, beliau didampingi hingga akhirnya sabarnya bertambah, ikhlasnya bertambah, memahami istri pun bertambah, itu karena ada cahayanya Allah. Nah, maka teman-teman sahabat DKA, sahabat-sahabat DKA di semua, kita nggak sendirian, kita akan baik-baik saja selama kita berpelukan dengan ilmu Allah. Maka sampai jumpa di acara podcast DKA selanjutnya dengan episode Bapak Siap Tanggap selanjutnya. Terima kasih. Mari kita praktek, karena nggak praktek, nggak ngefek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam dunia penuh warna, keluarga ini penuh cerita.
setiap hari penuh ajaib, membawa senyum yang tak pernah sirna. Di ruang tamu kita berkumpul, tawa dan canda tak pernah kempul. Dunia luar boleh berubah, tapi di sini rasa sentosa. Oh keluarga ajaibku, kau tempat aku berlindung, dalam pelukanmu aku tahu cinta tiada henti mengalir. Pagi cerah dengan hangat, kasih mengindah dalam pelukan mesra.